kita membahas mengenai fraud ya, internal control and cash. Nah, jadi pada topik kali ini terkait dengan posisi akun neraca ya. Jadi pada posisi akun neraca diantaranya adalah cash ya, kas atau uang kas atau juga setara kas. Nah, jadi antara kas yang terdapat di statement of financial position ya, dalam hal ini adalah apa ya? Adalah cash, itu harus ada pengendalian internal ya. Kenapa adanya pengendalian internal? Ya disebabkan itu tadi ya, adanya potensi fraud gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini prinsip-prinsip apa itu fraud dan apa itu internal control gitu ya. Nah, jadi yang dikatakan dengan fraud di sini itu adalah suatu tindakan ya. Ya, suatu tindakan yang disebut dengan tindakan tidak jujur ya dari seorang karyawan atas personal lain yang dalam hal ini mendapatkan hasil ya dari karyawan lainnya dengan dalam hal ini menimbulkan biaya ya. Nah, jadi situ fraud ini dimensinya ada 3, yaitu dimensi kesempatan atau opportunity. Yang kedua itu adalah dimensi tekanan atau disebut dengan financial pressure, dan yang ketiga itu adalah dimensi rasionalisasi gitu ya. Nah, fraud itu sendiri ya bagaimana supaya dalam hal ini kas gitu ya aman, dalam hal ini perlunya adanya internal control. Jadi internal control itu apa ya? Internal control itu ada 4 tujuannya. Yang pertama adalah safeguard aset ya, melindungi aset. Yang kedua adalah meningkatkan keakuratan dan juga keandalan dari catatan akuntansi. Kemudian yang ketiga itu adalah meningkatkan efisiensi beroperasi. Dan yang kelima adalah kesesuaian ya dengan peraturan ya. Jadi dengan adanya internal control terhadap kas, maka tidak melanggar ya terhadap pengendalian internal. Nah, di sini bicara kita pengendalian internal, maka pengendalian internal itu ada 5 komponen, ya kan? 5 komponen. Yang pertama adalah komponen pengendalian lingkungan, yang kedua adalah penilaian risiko, risk assessment, dan yang ketiga itu adalah aktivitas pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, dan yang kelima itu adalah monitoring. Nah, jadi kelima komponen inilah yang dikatakan dengan komponen pengendalian internal ya. Nah, bicara pengendalian internal, maka dalam hal ini kita berbicara mengenai pertanggungjawaban ya. Karena dalam hal ini pengendalian itu secara efektif apabila seseorang di situ bertanggung jawab gitu ya atas tugasnya. Jadi bentuk dari pertanggungjawaban atas tugasnya tersebut dibatasi gitu ya, dibatasi oleh akses personal itu dan dapat mengidentifikasi personal yang mengakses gitu ya. Nah, prinsip pengendalian internal yang kedua itu adalah pemisahan fungsi gitu ya. Jadi apabila pemisahan fungsi itu dilakukan gitu ya, maka pengendalian internal itu akan kuat gitu ya. Jadi seorang pegawai itu sering dilakukan apa ya, pemisahan fungsi atau juga mutasi misalnya gitu ya, maka itu salah satu dari tujuan pengendalian internal ya. Nah, tujuan pengendalian internal yang ketiga itu adalah prosedur dokumentasi. Jadi prosedur dokumentasi di sini adalah bagaimana meyakinkan bahwasanya seluruh dokumen tersebut bernomor urut gitu ya, atau disebut dengan pre-number document gitu ya. Nah, jadi bentuk pengendalian internal kontrol yang kelima itu adalah pengendalian fisik. Nah, jadi kalau bicara pengendalian fisik itu terhadap kas terutama ya. Pertama adalah dibuatnya ya, ini yang paling populer sekarang ya, yang disebut dengan CCTV gitu ya. Yang kedua itu adalah membuat set book deposit gitu ya. Kemudian juga yang ketiga itu membuat jam waktu ya, time clock. Ya, kemudian juga mengunci dengan pagar ya, gembok. Kemudian juga meningkatkan fasilitas pengamanan dan juga alarm ya. Itulah bentuk pengendalian internal berupa pengendalian fisik ya. Pengendalian internal fisik lainnya adalah independensi ya, verifikasi independen. Jadi verifikasi independen itu secara periodik memverifikasi gitu ya. Setiap personal gitu ya, yang secara independen. Yang kelima itu adalah pengendalian SDM. Nah, jadi pengendalian SDM meliputi kira-kira siapa yang bertanggung jawab terhadap memegang kas,
Kemudian juga sering-seringlah melakukan rotasi gitu ya terhadap tugas pegawai. Nah itu. Nah, artinya pengendalian internal itu bisa meminimalkan saja gitu ya terjadinya penyalahgunaan terhadap kas. Nah, tetapi tidak bisa menghilangkan. Akan tetapi juga ada kelemahan dari pengendalian internal ini. Ya, apa itu kelemahannya? Yang pertama adalah biaya besar. Ya, kenapa biaya besar? Karena setiap fungsi itu harus ada bagian. Nah, karena ada setiap fungsi bagian, maka cost-nya besar ya. Cost yang berkaitan dengan human element ya. Dan juga skala organisasi. Jadi makin besar organisasi, maka makin besarlah pengendaliannya ya. Kemudian kita lihat lainnya ya. Bagaimana pengendalian atas kas? Nah, di sini pengendalian atas kas meliputi dua gitu ya, kas masuk dan kas keluar. Nah, kalau dia pengendalian kas masuk gimana? Ya, pengendalian kas masuk itu pertama, buatlah orang yang bertanggung jawab ya terhadap kas. Yang kedua, pemisahan fungsi gitu ya. Jadi dilakukan pemisahan fungsi, yang menerima beda dengan yang mencatat dengan yang memegang. Jadi 3 orang di sini ya, pemisahan pengendalian terhadap kas. Jadi nggak dirangkap oleh adanya 1 orang ya, tetapi 3 orang. Nah, berikutnya, oke, pengendalian penerimaan kas lainnya adalah verifikasi independen ya, verifikasi independen. Jadi verifikasi independen meliputi ya supervisi ya terhadap orang yang menerima kas, gitu ya. Kemudian juga pengendalian SDM lainnya, yaitu pengendalian berupa orang yang bertanggung jawab terhadap yang memegang kas, gitu ya. Dan kemudian juga kita lihat di sini dalam mengendalikan terhadap kas masuk, gitu ya, itu ada yang dikatakan dengan clerk, ya, ada dikatakan dengan supervisor, ada yang dikatakan accounting department, ada yang dikatakan cashier. Nah ini orangnya beda-beda semuanya, ya karena adanya orang yang berbeda, maka besarlah biayanya, gitu kan? Maka tadi salah satu dari kelemahan pengendalian internal ya. Kemudian pengendalian internal terhadap uang masuk lainnya berupa mail receipt ya. Jadi setiap masuk, nah itu ada paraf ya atau tanda tangan misalnya, dan ada dokumen original ya, dan ada kopiannya. Nah berikutnya pengendalian kas keluar, gitu ya. Bagaimana pengendalian kas keluar? Ya agar dalam hal ini penyalahgunaan dan juga penyelewengan terhadap kas keluar itu juga minim, gitu ya. Jadi salah satu dari pengecualiannya adalah pembayaran yang terkait dengan masalah yang insidental ya terhadap pembayaran terutama dari kas kecil. Nah, kalau bicara pengendaliannya meliputi ya pengendalian terhadap pertanggungjawaban tadi, gitu ya, sama ya. Jadi antara pengendalian kas masuk dengan kas keluar itu sama, baik itu dia responsibility, gitu ya, segregation of duties. Nah, kemudian yang beda adalah documentation prosedur. Nah, sama ya, di antaranya adanya pre-number check ya, jadi setiap faktur itu bernomor urut ya, dan juga setiap persetujuan dari faktur harus ada paraf atau juga tanda tangan yang lebih atasnya ya. Dan juga ada cap lunas jika ada pembayaran ya, ada data paid gitu ya. Dilakukan juga pengendalian fisik gitu ya. Kemudian juga dilakukan verifikasi internal gitu ya. Kemudian juga dilakukan pengendalian atas SDM. Nah, begitu juga pengendalian terhadap kas lainnya dibentuknya pengendalian voucher system ya, dengan sistem voucher ya. Jadi sistem voucher di situ setiap dari persetujuan kas itu dibentuk sistem voucher. Misalnya ada 10 hari ini pengeluaran kas. Jadi 10-nya direkap. Ya, 10-nya direkap, disetujui. Ya, itu namanya voucher system ya. Nah, kemudian juga pengendalian kas lainnya adalah pembentukan petty cash. Jadi pembentukan petty cash di sini meliputi dana kas kecil, gitu ya. Jadi uang kas besar yang keluarnya banyak besar dengan yang kas kecil harus berbeda jumlahnya, harus berbeda apanya ya, sistem pengeluarannya. Nah, jadi salah satunya dibentuklah dana kas kecil. Tujuannya apa ya? Ya tujuannya pembayaran yang sifatnya kecil bisa ditalangi ya oleh kas kecil dulu ya. Nah, jadi kas kecil itu bagian dari kas juga, gitu ya. Jadi setiap dari kas kecil harus dijurnal. Nah, harus dijurnal juga, gitu ya. Jadi jurnalnya meliputi ya petty cash dan kreditnya cash ya.
Lalu dalam pembayaran petty cash di situ, biasanya gitu ya, itu dilakukan dengan dua metode gitu ya. Nah, di sini di bukunya Warren Fish gitu ya, di apa ini di slide kita tidak diterangkannya gitu ya, bahwasanya kas kecil itu ada dua metode. Yang pertama metode impress fund dan yang kedua metode fluctuating fund gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan pengeluaran yang kecil-kecil seperti ini dengan kasus kita seperti ini gitu ya, ini menunjukkan impress fund atau fluctuating fund. Nah, jadi kalau dia seperti itu terlihat ya, kalau dia sistem impress fund, ya pertanggungjawaban kas kecil pada saat pengisian dan pada saat pengeluaran. Ya. Kalau dia dengan metode fluctuating, setiap keluar masuk langsung dicatat di jurnal. Nah, jadi di sini adalah sistemnya impress ya, impress fund ya. Ya karena ada arus kas masuk dan arus kas keluar dan kelebihan kas dipertanggungjawabkan pada periode tertentu ya. Oke. Lalu kita lihat lain adalah pengendalian kas yang lainnya adalah pengendalian dengan pengendalian fitur rekening bank. Nah, jadi pengendalian fitur rekening bank dilakukanlah yang namanya rekonsiliasi bank. Nah, jadi rekonsiliasi bank tujuannya apa? Ya meminimalkan ya uang kas yang dipegang di tangan. Jadi semakin banyak uang kas yang dipegang di tangan, maka semakin lemah pengendaliannya. Dan juga membuat catatan ganda ya atas rekening bank tersebut ya. Jadi dalam hal ya pengendalian rekonsiliasi di sini itulah namanya rekening koran ya, perlunya rekening koran. Jadi rekening koran atau juga cek itu menunjukkan suatu pengendalian yang terkait dengan kas. Jadi kalau misalkan rekening koran ini disebabkan apa? Konsekuensi dari apa? Ya konsekuensi dari adanya rekening perusahaan yang ada di bank gitu kan. Jadi persepsinya harus sama. Ya terkadang persepsi perusahaan terkait dengan rekeningnya di bank itu berbeda gitu kan. Kita sendiri pun juga kalau kita punya rekening saldo di bank gitu kan, itu tentu saja persepsinya beda kan, berapa sih saldo saya di bank gitu kan. Nah, jadi menunjukkan rekening koran itulah yang menunjukkan apa ya posisi kas perusahaan yang ada di bank ya. Ada cek ya, penggunaan cek ya lazim ya. Kalau perusahaan itu menggunakan cek lazim. Kemudian juga electronic fund transfer ya. Sistem transfernya apalagi sekarang gitu ya. Semuanya dengan internet banking misalnya kan. Itu udah lazim lah digunakan. Maka rekening koran di sini ya adalah perspektif bank. Jadi setiap rekening koran itu adalah menunjukkan ya posisi arus kas masuk dan arus kas keluar dari rekening bank ya. Nah, jadi di situ menunjukkan berapa yang dibayar ya, berapa yang pengurangnya dan juga berapa deposit gitu ya, masing-masing tersebut gitu ya. Dan rekening koran di sini gitu ya, ada penyebab bedanya, beda saldo antara versi bank dengan versi perusahaan. Apa aja bedanya? Ya bedanya karena waktu gitu ya. Jadi kalau karena waktu diantaranya adalah deposit in transit ya. Artinya ada rekening sedang dalam transfer gitu ya. Ada cek yang sudah ditandatangani tapi belum dicairkan orangnya yang disebut dengan outstanding check. Atau juga bank memoranda ya, pengurang-pengurang bank. Atau juga salah catat. Nah, itu juga penyebab rekonsiliasi bank. Nah, jadi di situ supaya benar berapa posisi kas perusahaan, maka setiap deposit in transit harus ditambah ya. Setiap cek yang sedang beredar harus dikurang. Setiap adanya kesalahan bank harus ditambah atau juga dikurang ya. Jadi posisi kas perusahaan itu dapat ditunjukkanlah saldo yang sama gitu ya antara bank dengan rekening buku perusahaan. Nah itu ya contohnya. Nah inilah kita lihat contohnya ya bagaimana rekonsiliasi itu dilakukan ya. Jadi kalau deposit in transit tadi ini ya deposit in transit menambah rekening bank ya, rekening perusahaan di bank maksudnya. Kalau misalkan outstanding check yang beredar maka mengurangi gitu kan karena akan dicairkan gitu kan. Dicairkan maka mengurangi dia. Kalau ada bank error bisa menambah atau bisa mengurangi ya. Nah, jadi posisi kas yang benarnya inilah deh ya. Nah, inilah. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan pengendalian terhadap kas ini. Paham, Pak. Cukup jelas ya?
Jelas, Pak. Ya, cukup jelas. Nah, jadi setiap rekening koran itu harus dijurnal oleh perusahaan, gitu ya. Jadi jurnalnya apa? Jurnal koreksi, gitu ya. Jadi bukanlah jurnal umum ya, tetapi jurnal koreksi. Nah, inilah ya. Jadi dicatat, gitu ya. Setiap yang dikoreksi tadi itu dicatat oleh perusahaan yang namanya jurnal koreksi. Kenapa? Ya itu kesalahan, gitu kan? Adanya salah persepsi saldo, gitu ya, antara bank dengan perusahaan ya. Nah, inilah posisi jurnal koreksinya yang dilakukan. Oke ya. Ya. Nah, jadi kas itu di mana disajikan? Di Statement of Financial Position ya, di neraca perusahaan. Nah, ini tersaji. Baiklah. Ada lagi yang perlu kita diskusikan? Kita nggak usah lama-lama ya, karena waktu juga ini. Paham, Pak. Kira-kira cukup jelas? Pak, minggu depan ujian nggak, Pak? Apa itu? Ujiannya bagaimana, Pak, minggu depan? Ujiannya minggu depan ya? Ya, nanti saya kasih soal tentang siklus akuntansi deh, gitu ya. Siklus akuntansi bagaimana menyajikan laporan keuangan ya dari transaksi jurnal ya. Minggu depan lah ya. Artinya saya kasih soalnya hari apa ya? Hari Senin ya. Hari Senin dikumpul hari Kamis. Oke, baik, Pak. Baik, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baiklah, itu saja ya. Selamat sore. Pak. Ya, selamat Sore, berbuka. Pak. Selamat Selamat sore, berbuka, Pak. Pak. Ya, Sehat-sehat. Sore, Sore, Pak. Bapak. Selamat sore, Pak. Terima kasih ya, Pak. Makasih ya Pak, selamat sore Pak. Salam sehat, Pak. Baiklah, boleh meninggalkan ruangan ya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama.